الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيئ المؤمنين آمين. Surah An-Nisa ayat 105. Kita ulang satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Tajwidnya. Ada yang sebagian kurang panjang, akhirnya tidak bisa sama-sama. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا.
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا Sudah sampai sini aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba al-Qur'ana bil haqqi muta'alliqun bi anzala litahkuma bainan nasi bima arakallahu ay a'lamakallahu fihi wala takul lil khainina qati'mah khasiman ay mukhasiman anhum. Jadi ini Ti'mah waktu itu mencuri, kemudian diletakkan di tempat orang Yahudi. Akhirnya karena barangnya diletakkan di tepung, akhirnya kelihatan di jalan ada bekas sampai ke rumah Yahudi. Dilanjutkan lagi ternyata sampai ke rumah Ti'mah. Ti'mah mengatakan ketika ditemukan barang itu, Ti'mah dituduh bahwasannya yang mencuri adalah kamu. Dia mengatakan tidak dan kaumnya semua membelanya. Kata Ti'mah, yang mencuri si Yahudi itu. Karena barangnya dimasukkan di tempat Yahudi. Begitu Yahudi ditanya, siapa yang mengambil ini? Ti'mah menitipkan kepada saya. Nah ini. Lalu inna anzalna ilaikal kitaba. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad al-kitab. Al-Qur'ana. Al-Qur'an bil haqqi dengan hak. Lafaz bil haqqi muta'alliqun bi anzala. Berkaitan dengan lafaz anzala. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran bil haq dengan hak. Litahkuma bainan nasi agar kamu memutuskan hukum di antara manusia bima arakallah bima a'lamakallah dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu, dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu fihi di dalamnya, di dalam Alkitab. Wala takun, dan janganlah kamu menjadi lil khainin bagi orang-orang yang berkhianat, Ti'mah seperti Ti'mah, khasiman ay mukhasiman anhum, orang yang membela mereka. Mukhasiman membela Ti'mah dan kaumnya, akhirnya memusuhi si Yahudi. Jangan kamu menjadi orang yang membela orang-orang yang berkhianat. Wastaghfirillah, lan nyuwuna ngapura sira Allah ing Gusti Allah. Hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah.
mimma dari apa yang hamamta bihi kamu hendak melakukannya. Mimma saking barang hamamta kang wus duweni karep sira bihi kelawan ma. Tadinya kan hampir saja Nabi membela kaumnya Ti'mah karena semua mengatakan bahwa yang mencuri bukan Ti'mah tetapi seorang Yahudi. Setelah didatangi si Yahudi, ternyata Ti'mah menitipkan barang kepadanya. Makanya kita kalau mendengar berita, mendengar pembicaraan orang, katanya si fulan begini, dan seterusnya, jangan mudah percaya, langsung diterima begitu saja berita tersebut. Nah, sekarang terjadi seperti sekarang ini. Satu orang menuduh yang lain, kelompok satu menuduh yang lain, kelompok satunya lagi menuduh yang lain dengan bermacam-macam tuduhan, bermacam-macam fitnah. Jangan langsung percaya kalau tidak melihat buktinya. Lebih baik tidak ikut campur, tidak usah ikut membicarakan, tidak usah ikut menyebarkan fitnah. Mohon ampun saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peperangan-peperangan besar itu disebabkan fitnah-fitnah. Dari suatu yang kecil menjadi besar gara-gara disebarkannya fitnah. Apalagi orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata nammam. La yadkhulul jannata fattan. Tidak akan masuk surga orang yang banyak mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang banyak memfitnah. Banyak kita hati-hati. Lebih-lebih berita buruk tentang sesama muslimin. Hati-hati. Innallaha kana ghafurar rahimah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mohon ampun kepada Allah. Kita lihat diri kita sendiri ini banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Ya, mohon ampun kepada Allah. Sendiri istighfar, astaghfirullahaladzim. Ingat dosa, ingat kesalahan. Rasulullah beristighfar dalam satu hari sampai 100 kali di sahur. Ketika yang lain sedang asik mendengkur, asik menikmati tempat tidurnya, beristighfar, bermunajat ke hadirat Allah, mengakui dosa-dosanya. Andaikan tidak bangun pada waktu itu, ya diganti pada waktu yang lain. Banyak beristighfar. Kadangkala duduk, ngerumpi, tiba-tiba yang dibicarakan kelompok lain, rasan. Terus manfaatnya apa? Maka beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan tentang orang-orang yang mengkhianati dirinya. Wala tujadil, lan ada saling bantah debat sira anil ladzina saking uwong-uwong yakhtanuna kang padha khianat sapa alladzina anfusahum ing pira-pira awake alladzina yakhununaha bil ma'asi. Yakhununa padha mengkhianati sapa alladzina ha ing anfusahum bil ma'asi kelawan pira-pira kemaksiatan. Li anna wabala khiyanatihim, karena sak temene akibat olone, akibat buruk wabal itu, akibat buruk khianat mereka, alaihim atas diri mereka, alaihim ing atase
alladzina yakhtanuna anfusahum. Sudah orang-orang yang mengkhianati dirinya, tidak usah dibela, tidak usah kita berbantah-bantah untuk membela mereka. Akibat buruknya akan kembali pada diri mereka sendiri. Innallaha sa'tamani Gusti Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbu, ora demen sapa Allah, Allah tidak menyukai man ing wong kana ana sapa man iku khawanan banget oleh khianat, kasiral khianati akeh khianati, asiman tur akeh dosane. Asim itu sighah mubalaghah. Asima ya'samu isman artinya berdosa, melakukan perbuatan dosa. Asimun pelakunya. Kalau asim ini pelaku dosa yang banyak melakukan dosa. Asiman iku khawanan akeh khianati, asiman tur akeh oleh nglakoni dosa. Ay yu'aqibuhu tegese yu'aqibu bakal nyiksa sapa Allahu ing khawanan asima. Kalau dikatakan innallaha la yuhibbu, Allah tidak menyintai, maka berarti yu'aqibuhu, Allah akan menyiksanya, akan menghukumnya dengan azab, dengan siksa. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka bisa menyembunyikan. Yastakhfuna podo amrih nyingitaken. Sapa ti'mah lan kaume ai ti'matu wa qaumuhu hayaan karena isin, karena malu. Menyembunyikan minan nasi saking pira-pira manusa. Mereka yang berkhianat bisa menyembunyikan khianatnya dari banyak orang. Wala yastakhfuna, lan ora podo bisa amrih nyingitaken, dan mereka tidak bisa menyembunyikan minallahi dari Allah. Wa huwa hali utawi Gusti Allah iku ma'ahum ing dalem sertane ti'mah wa qaumihi bi ilmihi kelawan ilmune Allah. Jadi mereka tidak bisa menyembunyikan apa saja dari Allah, karena Allah itu selalu bersamanya dengan ilmunya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Idh yubayyituna yudmiruna, idh yubayyituna ing dalam nalikane podo nyingitaken, menyembunyikan, yudmirun menyembunyikan, ma ing barang la yarda kang ora ridha sapa Allah, minal qauli saking pengucap, yaitu ketika mereka menyembunyikan apa yang tidak diridhai oleh Allah, minal qauli dari perkataan, yaitu min azmihim saking tekate wong mau kabeh, alal halifi ing atase sumpah, dari tekad mereka untuk bersumpah, ala nafyis sariqati ing atase nafiaken pencurian, atas menafikan pencurian, ala nafyis sariqati ing atase ora ngakoni pencurian, waramyil yahudiyyi lan nuduh wong Yahudi biha kelawan sariqah, mau menyembunyikan perbuatan ti'mah, yaitu mereka akan menuduh ti'mah. Kadang orang seperti itu,
Karena teman dekatnya, teman akrabnya meskipun melakukan kesalahan, dibela. Padahal yang salah temannya, bukan orang lain. Itu berarti apa? Menyembunyikan dari manusia, tetapi tidak akan bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah. Bima kelawan barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa wong kabeh iku muhiton meliputi. Ngeliputi apane ilman ilmune. Allah itu zat yang meliputi apa saja yang mereka kerjakan. Yaitu ilmu Allah meliputi semua yang dikerjakan oleh mereka. Ha antum utawi sira kabeh. Ha ini namanya harfun litanbih. Tanbih itu untuk memberi peringatan. Hi utawi sira kabeh. Ya haula'i. Hi wong iki kabeh. Khitabun liqaumi Ti'mah. Ini khitab untuk kaumnya Ti'mah. Pembicaraan ditujukan kepada kaumnya Ti'mah. Wahai kalian, hai manusia semua, jadaltum, khasamtum, wus bantah-bantahan sira kabeh. Wasbila sira kabeh, kamu semua telah membela, khasamtum anhum dari Ti'mah dan kaumnya. Ai anti'mah dari anti'mata dari Ti'mah, wa zawihi dan orang-orang yang dengan Ti'mah dengan kelompoknya itu. Wa quri'a anhu dan dibaca juga dengan anhu. Ha antum haula'i jadaltum anhu. Kalau anhu kembalinya ke Ti'mah, tetapi di tafsir saya ditulis di bawah hadhihi qira'atun syadzah. Yang dibaca anhu itu qira'ah syadzah, keluar dari kaidah yang umum. Maka bacaan para a'immah, imam 10, bacaan imam 7 yang mutawatir, 3 yang masyhur, itu ha antum haula'i jadaltum anhum. Wahai kalian, hai orang-orang ini, kalian telah membela, telah membantah anhum tentang mereka fil hayatid dunya ing dalam hayatid dunya. Keuripan ono alam dunya. Kalian membela di dunia. Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Faman maka utawi sapa wong yujadilu bantah sapa man Allah ing Gusti Allah anhum saking Ti'mah wa qaumihi yaumal qiyamati ing dalam dinane kiamat. Siapa yang akan membantah Allah, membela kaum yang salah pada hari kiamat? Tentu tidak ada. Idza adzabahum, ketika Allah menyiksa mereka, siapa yang akan membantah Allah? Amma yakunu alaihim wakila, am utawa atau man, siapakah yakunu yang ada alaihim atas mereka wakilan pelindung. Am utawa man sapa yakunu kang ono alaihim ing atase kaum, yakunu kang ono sapa man alaihim ing atase kaum iku wakilan melindungi, jaga, ngreksa. Yatawalla anhum amrahum, wakilan ngreksa, jaga. Yang akan yatawalla amrahum, kang ngurusi sapa wakil amrahum ing urusane wong kabeh.
wa yadhubbu lan bela sapa wakil anhum saking kaum kabeh. Hum ini kembalinya ke Ti'mah dan kaumnya. Ai la ahada yaf'alu dzalika. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Saya ulang yang belakang. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamati idza 'azzabahum. Siapakah yang akan membantah Allah untuk membela Ti'mah dan kaumnya pada hari kiamat? Idza 'azzabahum, apabila Allah menyiksa mereka. Am ataukah man yakunu alaihim wakila. Siapakah orang yang akan menjadi pelindung, pembela, kang reksa dari Ti'mah dan kaumnya? Aila ahada yaf'alu dzalika, tegese la ahada ora ana suwiji wong iku maujud yaf'alu kang bisa nglakoni sapa ahad dzalika ing mengkono iku. Tidak akan ada yang bisa melindungi, yang bisa menjaganya. Nah, jadi saya ulang lagi, di dunia ini banyak orang yang bersalah, tapi kelompok-kelompoknya membela dengan mati-matian. Menutupi kesalahan orang yang dibelanya. Padahal salah. Bisa menyembunyikan dari banyak orang karena silat lidahnya. Tetapi kalau sudah datang pada hari kiamat, Allah sudah menyiksa mereka. Siapa yang bisa membela dari azab Allah? Siapa yang akan menjadi penjaganya, menjadi wakilnya? Tidak ada. Makanya kita hati-hati membela yang salah, itu harus hati-hati. Kita melihat kehidupan seperti sekarang, Masya Allah, yang salah dibela mati-matian. Kemudian yang merasa benar memfitnah orang. Sehingga semuanya jadi salah. Karena memfitnah itu juga keliru. Menyebarkan berita tidak benar keliru. Sementara yang membela yang salah juga tidak benar. Kalau sudah banyak fitnah disebarkan. Banyak orang yang menutup-nutupi kebohongan-kebohongan. Sudah yang turun apa ya? Murka Allah. Azab Allah. Kalau azab dunia masih kecil. Lihat itu, tsunami terus menerus. Nah, Lombok belum selesai. Datang ke Palu. Palu belum selesai. Sumeneb sedikit lewat saja. Mampir. Sedikit, iya kan? Sumeneb itu sedikit. Ndak remah sehari. Sumeneb pirakun sekone, ya. Sekone. Terus ke Boro, ke barat, terus sampai ke Selat Sunda, besar sekali. Nah, alasannya tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada ini. Sudah banyak tanda-tanda. Anak Krakatau sudah erupsi berkali-kali, itu sudah tanda. Kok manusianya saja yang keras hatinya, mereka menganggap tidak ada tanda-tanda, diberitakan berkali-kali. Ini tsunami yang tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Sudah banyak tanda. Manusianya saja yang hatinya ghaflah. Ghafil, lalai. Ghaflah dan pulul amal. Kata Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah itu. Orang sudah karena pulul amal. Panjang angan-angan. Masih ingin macam-macam. Akhirnya hatinya jadi ghaflah. Wala tudhi' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya. La tudhi' man aghfalna qalbahu. Orang yang lalai hatinya itu bahaya. Sudah diberi peringatan, diberi tanda-tanda oleh Allah, tidak sadar. Terus melakukan kemaksiatannya. Akhirnya lagi asik maksiat, datang azab Allah. Itu baru azab dunia kecil. Azab akhirat sana, kalau sudah datang, siapa akan membela? Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah.
Amma yakunu alaihim wakila. Siapa yang akan membela mereka pada hari kiamat? Membantah Allah untuk membela mereka. Atau siapakah orang yang siap menjadi pelindung, menjadi penjaga jika Allah sudah menyiksanya? Yatawalla amrahum wa yadhubbu anhum, mengurusi mereka dan membela mereka. La ahada yaf'alu dzalik. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Ayat 110. Wa may ya'mal su'an, dan siapa saja yang melakukan suatu keburukan. Wa man utawi sapane wong iku ya'mal nglakoni sapa man su'an ing Allah. Zamban tegese dosa. Yasu'u bihi ghairahu. Yasu'u gawe Allah sapa man bihi kelawan su ghairahu ing sakliyane man, yaitu melakukan perbuatan salah buruk kepada orang lain. Karam yi'mata al-yahudiyya, kaya oleh nuduh tikmah ing wong Yahudi, seperti tuduhan tikmah kepada seorang Yahudi. Au yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya. Ya'mal dzamban, dia melakukan dosa. Qasiran alaihi, yang hanya dia lakukan atas dirinya sendiri. Thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah minhu, dari dosa tersebut. Ayyatub, yaitu bertaubat. Ayyatub tegese taubat sapa man, yajidillaha ghafurar rahima. Yajid, maka nemu sapa man Allah, nemuaken sapa man Allah ing Gusti Allah, ghafuran ing zat kang akeh pengapurane, lahu maring man, rahiman tur banget welase bihi kelawan man. Siapa saja yang melakukan keburukan, seperti perbuatan tikmah menuduh seorang Yahudi, atau seseorang yang mendolimi dirinya, yaitu melakukan dosa yang hanya untuk dirinya sendiri. Ya'mal dzamban qasiran alaihi, itu melakukan dosa yang keburukannya hanya kembali pada dirinya sendiri. Kemudian yastaghfirillah, mohon ampun kepada Allah, maka dia dapati Allah itu zat maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kesempatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan kesalahan. Setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi ampunan sebanyak-banyaknya. Allah Ghafur Rahim. Dari atas sampai beberapa ayat berikutnya itu kan tentang ti'mah. Itu kan sebabnya, sebab turunnya. Kata para ulama, ahli usul fikih maupun ahli tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebabnya memang khusus tentang ti'mah dan kaumnya yang menuduh Yahudi. Tapi untuk pengambilan ibrah, pengambilan pelajaran, itu harus dilihat dari keumuman lafaz. Lafaznya umum, mencakup semuanya. Kalau ada orang lain melakukan perbuatan seperti yang dilakukan ti'mah itu, ya berarti sama saja. Maka akan mendapat yang disebutkan di atas itu. Tetapi meskipun begitu, Allah memberi kesempatan bagi orang yang sudah bersalah agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat-sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita berhadapan dengan orang, dengan sesama manusia, itu kadangkala orang kalau sudah jengkel luar biasa, tidak ada ampun, itu manusia. Apalagi manusia yang jahat, tidak ada ampun. Kalau Allah itu hambanya sudah bersalah banyak, kemudian datang kepadanya dengan bertaubat, ilallah taubatan nasuha, maka Allah maha menerima taubatnya. Ya seperti yang sudah dikisahkan di Riyadhus Shalihin.
pada zaman Bani Israel. Orang sudah membunuh 99 orang. Kemudian setelah itu dia ingin bertaubat, datang kepada rahib menanyakan, apakah Allah menerima taubat saya? Dijawab, Allah tidak menerima taubatmu, sudah terlalu banyak dosamu. Akhirnya rahibnya sekaligus dibunuh. Nah, digenapkan 100. Nah, 99 aja kurang ya kan. Genap 100, datang kepada rahib yang lain, dia bertaubat, bertanya tentang taubat, dia katakan Allah Maha Pengampun. Dia berjalan sampai di tengah jalan meninggal, malaikah azab dengan malaikah rahmah datang akan mengambil jenazahnya, berebut. Kemudian Allah mengutus malaikat yang lain untuk menjadi penengah, disuruh mengukur jalannya lebih dekat kemana. Ternyata lebih dekat ke tempat yang baik, hanya 1 jengkal. Sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ruh belum sampai tenggorokan, matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah taufik, selalu bertaubat kepada Allah dari kesalahan dengan banyak beristighfar, mohon ampun dengan membaca astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa man lan utawi sapane wong iku yaksib ngelakoni sapa man isman ing dosa, dzanban tegese dosa, fa innama yaksibu maka angin pestine ngelakoni sapa man hu ing isman ala nafsihi ing atase awak dhewe ne man, li anna wabalahu krana sak temene akibat olone ism iku alaiha ing atase nafas, wala yadurru lan ora bahayani apa ism ghairahu ing sakliyane man. Wa kana Allahu aliman hakima fi sun'ihi, dalam ciptaannya. Dan siapa saja yang mengerjakan isman zamban dosa, maka dosa itu hanyalah dia kerjakan fa innama yasibu ala nafsi, sesungguhnya dia mengerjakan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Orang yang melakukan dosa terus kembali ke dirinya sendiri, yaitu akibat buruknya akan kembali pada dirinya sendiri dan tidak membahayakan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau sudah menghadap Allah, itu semuanya membawa amalnya sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Tidak ada yang bertanggung jawab dari amalnya yang lain. Luki nggawa amali dhewe, Fatah nggawa amali dhewe. Zamzami membawa amalnya sendiri. Tidak mungkin Zamzami akan ditanya tentang amalnya dan amalnya Luki. Nafsi, nafsi. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Ala nafsihi. Keburukannya akan kembali pada dirinya sendiri. Terus wa kana Allah aliman hakima. Allah Maha mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh hambanya. Maha bijaksana dalam apa yang diciptakannya. Wa man yaksib khati'atan au isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Ini yang lebih berat.
Wa may yaksib, dan siapa saja yang mengerjakan khati'atan ing kesalahan, dzanban saghiran tegese dosa kang cilik. Khati'ah itu dosa kecil. Khati'ah. Au isman atau dosa ai dzanban kabiran. Nah, isman itu kan dosa begitu saja. Ada yang saghirah, ada yang kabirah. Dosa itu ada yang saghair, ada yang kabair. Kalau isman jamaknya asam, itu artinya dosa. Bisa kecil, bisa besar. Terus dosa kecil, az-dzambus shaghir. Atau yang besar az-dzambul kabir. Jamaknya az-dzunub as-shaghirah. Satunya az-dzunub al-kabirah. Atau langsung disebut as-saghair dan al-kabair. Tetapi kalau disebutkan khati'ah dan isman, maka yang khati'ah itu dosa kecil, isman itu yang dosa besar. Dan siapa saja yang melakukan dosa kecil, khati'ah, au isman atau dosa besar dzanban kabiran, summa yarmi bihi, kemudian dia menuduh bihi dengan dosa itu, barian, dengan melepas diri, minhu dari dosa tersebut. Jadi menuduh orang lain tujuannya supaya dirinya lepas. Seperti Ti'mah tadi menuduh seorang Yahudi supaya tidak ketahuan dia pencurinya. Summa yarmi, nuli nuduh. Apa cara jawabannya? Nuduh. Ya nuduh wis. Sapa man, wa man yaksib khati'atan au isman summa yarmi, nuli nuduh sapa man bihi kelawan ism, kelawan dosa, barian hale nyelametaken awake, membebaskan dirinya, minhu saking ism, faqad ihtamala, moko teman-teman wus nanggung sapa man, tahammala tegese nanggung sapa man, buhtanan ing kebohongan, goroh buhtan, biramyihi kelawan oleh nuduh man, biramyihi kelawan oleh nuduh man, menanggung, wa isman, dia menanggung dosa, menanggung kebohongan sebab dia menuduh, wa isman mubinan lan dosa kang nyata, dan dosa yang nyata, ai bayyinan tegese nyata, bikasbihi kelawan oleh ngelakoni man, kelawan oleh ngelakoni man ing dosa. Siapa saja yang melakukan dosa, mengerjakan dosa kecil atau dosa besar, kemudian dia menuduh dengan dosa itu karena dalam rangka melepas dirinya dari dosa, maka sungguh dia telah menanggung buhtanan, kebohongan, bihi biramyihi, sebab dia menuduh orang lain dengan dosa tersebut, wa isman mubina, dan dosa yang nyata, bayyinan bikasbihi, nyata dengan perbuatannya. Jadi hati-hati menuduh orang, hati-hati menuduh orang, hati-hati. Sekarang banyak WhatsApp ya, yang Masya Allah beritanya elek-elek, berita-berita bohong disampaikan karena ingin agar kelompoknya jadi dan menjatuhkan yang lain. Kita sebagai santri tidak usah ikut-ikutan itu. Dengan hati nurani, hati nurani, tidak mendahulukan fitnah. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat dha'ifatun minhum ayyudilluka. Walaula fadlullahi, lan lamun ora ana utawi fadli Gusti Allah iku maujud,
alaika ing atasi sira ya Muhammadu hai Muhammad wa rahmatuhu lan rahmati Gusti Allah bil ismati kelawan pangreksa reksa itu kan jaga kelawan oleh jaga lahammat yaktine menyembunyikan nyingitaken admarat menyembunyikan sapa taifatun golongan minhum saking kaum min qaumi Ti'mah dari kaumnya Ti'mah an yudillu ing yento padha nyasaraken sapa kaum ka ing sira Muhammad anil qada'i saking mutusi bil haqqi kelawan hak bital bisihim kelawan oleh talbis kaum alaika ing atase sira. Apa talbis? Talbis itu menjadikan sesuatu yang benar menjadi samar. Membalik fakta itu namanya talbis. Seharusnya A dikatakan B. Itu talbis. Menjadikan sesuatu samar-samar. Sekiranya tidak ada rahmat Allah atasmu wahai Muhammad. Dan sekiranya tidak ada rahmat Allah dengan menjagamu. Niscaya golongan dari mereka itu menyembunyikan sesuatu. Mereka hendak menyesatkan kamu untuk memutuskan perkara dengan hak. Bital bisihim alaika sebab mereka merubah keadaan yang hak menjadi samar atasmu. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Wa ma yudilluna lan ora padha nyasaraken sapa kaum kabeh illa kejaba anfusahum ing awak dhewe ne kaum. Mereka tidak menyesatkan kecuali pada diri mereka sendiri. Jadi mereka akan menipu Nabi. Nabi kok ditipu? Tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang menipu, langsung malaikat memberitahu, ada wahyu minallah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang Yahudi perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kambing, membawa sate kambing. Enak sate kan? Bawa sate kambing. Begitu akan dimakan, satenya memberitahu. Satenya memberitahu bahwasannya di dalam sate ini ada racunnya. Tidak jadi dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa boleh makan sembelihan Yahudi? Memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani itu boleh. Tapi saya ulang, bukan Yahudi Nasrani Indonesia. Orang Yahudi yang benar-benar keturunan Bani Israel. Mereka masih mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka masih beriman kepada Allah. Hanya ada sebagian ajaran yang sudah dibelokkan. Nah, sementara Yahudi Nasrani Indonesia itu orang-orang murtad itu. Ikut-ikutan Yahudi, ikut-ikutan Nasrani. Kamu tanyakan saja kepada orang-orang tua dulu. Siapa yang membawa agama Kristen Katolik ke Indonesia itu? Membawa itu penjajah. Yang membawa penjajah. Siapa penjajah Indonesia? Belanda. Agamanya orang Belanda. Agamanya orang Belanda. Nah, jadi kalian tidak boleh diberi orang non-muslim kemudian sembelihannya. Lalu langsung kamu makan. Dari muslim. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tidak menyesatkan kecuali pada dirinya sendiri. Wa ma yadurrunaka.
Dan mereka tidak bisa melakukan madarat kepadamu. Wa ma yadurruna. Lan ora podo bisa madarrati. Ngelakoni kang bahaya akan sapa wong kabeh ka ing sira Muhammad. Min syai'in suwiji-wiji. Min zaidatun. Min zaidatun. Lianna wabala idlalihim. Karena sak temene akibat bencana atau akibat buruk penyesatan mereka alaihim atas diri mereka sendiri. Akibat buruk menyesatkan orang lain dari diri mereka itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba al-Qur'an, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, ma fihi minal ahkam, apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum. Wa anzala lan wasnurunakan sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira Muhammad Alkitab ing Alkitab Al-Quran tegese Al-Quran, wal hikmata lan hikmah, ma barang fihi ma ing barang fihi kang ana ing dalem ma minal ahkami saking pira-pira hukum. Allah sudah memberinya Alkitab dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah memberitahumu, mengajarkan kepadamu apa yang belum pernah kamu ketahui minal ahkami wal ghaibi, dari hukum-hukum dan yang gaib. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan anugerah Allah atasmu bidzalika wa ghairihi, dengan ilmu itu dan selainnya, dengan ini malam tak allamaka malam takun ta'lam wa ghairihi, dan yang lain-lain, 'aziman, yaitu sangat besar. Anugerah Allah kepada nabinya itu sangat besar. Allah mengajarkan kepadanya malam takun ta'lam, apa yang belum kamu ketahui sebelumnya. Kita ini juga begitu kan? Kita ini dari kecil tahu apa? Tidak punya ilmu. Terus naik, usia bertambah, ilmu bertambah. Nah, masuk kelas, belajar, bertemu teman, bertemu guru, bertemu sahabat, bertemu tetangga. Ilmu bertambah. Dengan muasyarah bertambah. Siapa yang memberi ilmu? Allah subhanahu wa ta'ala. 'Allamaka ma lam takun ta'lam. Wallahu a'lam bissawab. Sampai ayat 113. Kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari bermacam-macam fitnah, musibah, bencana, dan yang lain-lain yang tidak baik itu. Dan kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah dengan mendapat hidayah, taufik, rahmah, dan inayah, serta keberkahan dan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salat duha dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.